dan kesunyian Yerusalem. Ayat 1, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ayat 2, pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seteruhnya. 3. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. 4. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan ia sendiri pilu hatinya. 5. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Amin. Ayat yang keenam, lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. 7. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tidak ada penolong baginya, para lawan memandanginya dan tertawa karena keruntuhannya. 8. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. 9. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. 10. Silawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Amin. Ayat 11, berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhlah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Amin. Ayat 16, karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku, bingunglah anak-anakku, karena terlampau terlampau kuat sis seteru. 17, Sion mengulurkan tangannya tetapi tak ada orang yang menghiburnya terhadap Yakub, dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. 18, Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. 19, aku memanggil kekasih-kekasihku tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati. Semuanya di kota tak kalah menjadi makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. 20, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutan
ketakutanku betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku karena sudah melampaui batas. Aku memberontak di luar, keturunanku dibinasakan oleh pedang, dalam rumah oleh penyakit sambar. Amin. Ratapan 1 ayat 21 firman Tuhan demikian. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tidak penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. 22. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu, dan perbuatan kepada mereka seperti engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Ratapan 2, murka Allah terhadap Sion. Ayat 1, betapa Tuhan menyelubungin putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keanggungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak ingatnya akan tumpuan kakinya. Tak kalah ia murka. Ayat 2, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia memencamkan ke bumi dan mencemarkan kerajaannya dan pemimpin-pemimpinnya. Ayat 3, dalam murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala yang menjilat ke sekeliling. Amin. Ayat 4, ia membidikan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Ayat 5, Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ayat 6, ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Ayat 7, Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan Jemaah. Ayat 8, Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Amin. Ayat 9, terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. 11, mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota, ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. 13, apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Amin.
Ayat 14, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. 15. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Ayat 16. Terhadap engkau semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. 18. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Amin. Ayat 19. Bangunlah, mengerangilah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus memakan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka, tak kala mereka murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kukutuki dari sekeliling. Sekala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang dibuahi dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Ratapan 3 ayat 1. Penghiburan dan dalam penderitaan. Ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Amin. Ayat 2. Ia menghalau dan membawaku ke kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangan sepanjang hari. Ia maksudkan dagingku dan kulitku, tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Amin. Ulang pita. Ayat berapa sih bukannya? Kok cepet banget? Ayat berapa, Bu ya? Ayat 7. 7. Oke. 7. Tatapan 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. 8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. 9. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikan tidak terlalui. 10. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ayat 11.
Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan merebut aku tertegun. Amin. Bu Herlina ayat 12. Ratapan 3 ayat 12. Ia membidikan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. Ayat 13. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ayat 14. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ayat 15. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Sampai ayat berapa ya, Kak? 16. Ayat 16. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Amin. Bu Harmoni ya. Ratapan 3 ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. 18. Sangkaku hilang lenyaplah kemaksuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Selalu Amin. baru tiap hari. Amin ya. Amin, Bu. Iya, Ya, oke. amin. Amin. Iya. Baik, 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Amin. 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya. 29. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. 30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amin. 33. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. 34. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia. 35. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi. 36. Atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? 37. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Amin. Ada Bu Nace, Bu Jali mau disuruh baca. Bu Nace nyimak. Oh, Bu Nace nyimak. Sorry, tadi sampai ayat berapa? 37 Bu Dede sampai 37 tadi saya. 37, oke. 38 ya. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. 42. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Amin. Kamarina Kamagi. Ayat 3. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan.
Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami, semua setru kami menganga-ngakan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. 48. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. 49. Air mataku bercucuran dengan tak henti-hentinya. 50. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. 51. Mataku terasa sedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. 52. Seperti burung-burung aku diburu-buru oleh mereka menjadi seteruku tanpa sebab. Amin. Ratapan 3 ayat 53 firman Tuhan demikian. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. 54. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. 56. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesaku dan teriak tolong. 57. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Amin. 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. 59. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. 60. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. 61. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. 62. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amin. Ya, amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Ratapan 4 ayat 1. Sengsara Sion yang dahsyat. Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Amin. Ratapan 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, Ayat tetapi 2 ya, maaf. Mulai ayat 2, Bu. Mulai ayat 2. Hmm. Ulang ya, Bu. Ratapan 4 ayat 2, anak-anak Sion yang berharga hanya setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Ayat 3, serigala pun berteriak, memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Ayat 4, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Ayat 5, yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bidur di jalan-jalan, yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. Kurang satu ya Bu ya, ayat 6 ya Bu. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejam mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Amin. Ayat 7. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada gelaga. Mereka lebih dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana
dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka, tak kalah runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan mukanya dan menyala-nyala dan menyalakan api di Sion yang memaksa dasar-dasarnya. Amin. Ayat 12. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kejana amamnya yang dimahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, jangan tuh. Lalu mereka lari dan mengembara, maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak maulah ia memadam mereka, para imam tidak mereka hormati, dan orang tua tidak mereka kasihani. Amin. Ratapan 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. 18. Mereka mengintai langkah-langkah kami sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. 19. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Ayat 20. Orang yang diurapi Tuhan nafas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka. Dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Ayat 21. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu. Amin. Lanjut Kak Herlina. Ratapan 4 ayat 22. Telah hapus kesalahanmu, Putri Sion, tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu, Putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Ratapan 5 ayat 1. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Ayat 3. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu kami seperti janda. Ayat 4. Air kami kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Amin. Bu Harmoni ya. Ratapan 5 ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. 8. Pelayan-pelayan pemerintah atas kami yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Amin. 11.
Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. 12. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. 13. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. 14. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. 15. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi pergabungan. Amin. Ayat 16. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. 17. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. 18. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. 19. Engkau, ya Tuhan, bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. 20. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Amin. 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. 22. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah menyelesaikan kitab Ratapan pasal 1 sampai pasal 5. Nah, sekarang saatnya kita bersaat teduh. Saya silakan ke Kak Juli. Risti isi atau? Ya, aman. Hmm. Mari kita bersaat teduh, Ibu-Ibu. Ku tetap setia.
Baik, Ibu-Ibu, terima kasih untuk Bu Christine yang sudah memimpin kita dalam saat teduh malam hari ini. Silahkan bagi semua ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, mungkin sudah ada yang mendapatkan rema, silahkan membagikan untuk kita semua. Saya mau buka deh, Kak Ida. Iya, ya, silahkan Bu. Masih di studio ya? Sudah Bu. Oke, aman ya? Ya, sudah. Jadi saya mau kasih, karena ini kan cukup pendek ya. Jadi saya mau kasih rangkuman aja. Saya belajar jadi kayak Pak Kim nanti. Jadi biar ilmunya bertambah banyak lagi. Jadi kalau di Ratapan 1 ya, kita mau lihat kalau Yerusalem itu dulu kan megah, tapi sekarang tuh seperti janda yang tinggal suami. Nah, jadi di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa kita nggak bisa enteng peringatan dari Tuhan. Jadi bangsa Israel kan sudah beberapa kali diperingatkan oleh Tuhan, tapi bebal. Jadi ingat-ingat baik-baik gini, para ibu-ibu. Kalau kita bebal, kita akan menghadapi Babel. Nah, gitu. Jadi kalau kita tuh dikasih tahu sama Tuhan di warning, jangan bebal. Supaya kita nggak diserang sama Babel, dihancurkan sama Babel. Jadi kemegahan itu apapun yang kita punya, entah mungkin kita dalam punya power, punya harta, punya apapun kemegahan, tapi kalau kita melakukan itu semua atau mempunyai itu semua tanpa pertobatan, bisa hancur atau runtuh. Kemudian di Ratapan 2 itu Tuhan tuh murka bukan karena benci, tapi karena umatnya tuh keras kepala, bener-bener stubborn, bener-bener itu tadi bebal itu tadi. Nah, jadi kita belajar bahwa hukuman Tuhan itu memang berat, tapi selalu tuh ada tujuan untuk membawa anak-anaknya tuh balik lagi. Itu yang saya ambil di Ratapan 2. Di Ratapan 3 itu puncak emosional ya, karena di sini tuh penulis tuh ngalamin penderitaan pribadi. Sebenarnya yang dipertanyakan tuh gini, Yeremia, Ratapan tuh yang nulis siapa sih gitu? Itu sebenarnya nggak ada yang tahu siapa penulis kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan itu Yeremia penulisnya. Bukan. Jadi gini, Ratapan itu dirangkum oleh para ahli di zaman itu karena gaya bahasanya mirip Yeremia, maka kitab Ratapan itu disimpulkan yang menulis Yeremia. Tetapi kalau menurut para ilmu ahli modern, itu Ratapan itu adalah kumpulan beberapa penulis kemudian dijadikan satu. Nah, dia ada dua pendapat. Cuman memang kalau dari gaya bahasanya terutama pasal 3 itu seperti Yeremia. Jadi di situ memang ada penderitaan pribadi. Kita juga melihat bagaimana Yeremia itu sebelumnya disebut nabi yang menangis atau nabi juga yang meratap ya kan, karena bangsa Israel itu begitu bebal itu tadi ya kan. Tapi di tengah-tengah itu semua tuh masih ada harapan. Kalau kita tadi ketemu di pasal 3 ayat 22 dan 23, kita bertemu suatu kalimat yang bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu malah ada lagunya kan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Seperti itulah. Nah, pelajarannya adalah yang kita bisa tarik di sini adalah harapan itu tetap ada. Bahkan tuh di tengah-tengah hancurnya kehidupan kita. Mungkin kita sakit, mungkin bisnis kita jatuh, mungkin kita mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi tetap ada harapan selama mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau di pasal yang 4, saya cepat aja, karena dibandingkan zaman kemuliaan yang dulu, rakyat tuh atau bangsa Israel tuh menderita dan kelaparan, sama dengan yang dialami pada saat-saat ini. Dulu kita masih ada, kalau zaman dulu sebelum yang macam-macam terjadi itu kita berada dalam zaman yang agak ringan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang kita diperhadapkan kepada berbagai macam masalah yang sudah timbul di depan mata, banyak PHK, banyak perusahaan yang bangkrut, bahkan juga banyak jenis penyakit ya kan. Tapi orang-orang yang berada dalam perlindungan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan berharap pada kasih-Nya tidak akan terlantar. Nah, apa yang kita bisa tadi di Ratapan pasal yang 4 adalah kejatuhan moral dan sosial itu seringkali seiring sejalan. Jadi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, itu dampaknya pasti akan nyata. Entah kita pasti akan ditegur Tuhan, terus kalau kita balik, itu pasti akan terjadi istilahnya kayak pembalikan keadaan. Tapi kalau kita tidak dengar-dengaran, ya pasti kita hancur. Nah, di penutupnya di Ratapan pasal 5, itu memang doa-doa
biasanya orang udah putus asa ya, udah mentok nggak bisa kemana-mana lagi, disitulah diucapkan doa-doa untuk meminta pemulihan. Jadi dalam keadaan apapun yang kita alami sekarang ini, baik dimanapun kita berada, di belahan Indonesia bagian manapun atau di belahan dunia bagian manapun, dalam keadaan apapun tetap bisa dan tetap teruslah berseru kepada Tuhan. Jadi doa terakhir itu adalah harapan terakhir. Cuman kita membiasakan diri untuk tidak nunggu the last moment ya. Jadi jangan nunggu sampai hal yang terakhir enggak, harapan terakhir enggak. Tapi biasakan dari mulai sekarang kita memang bergantung penuh sama Tuhan. Itu aja Kak Ida dari saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu yang sudah merangkum dari pasal 1 sampai pasal 5. Tapi di sini yang saya tangkap bahwa bebal saat semua hal yang kita dengar tapi tidak kita menyadari kita terus melakukan dosa, tapi ketika kita sadar dan kita bertobat masih ada harapan. Jadi ya puji Tuhan, kita yang kaum ibu-ibu yang rajin membaca firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan akan menyadarkan kita, membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak dibilang bebal, tapi kita punya pengharapan yang kekal. Ya, terima kasih Bu Kristi sekali lagi, Tuhan memberkati. Ya, silakan ibu-ibu yang lain. Ada Bu Dede, ada Bu Lampita, Kak Binsi, Kak Juli, Kak Herlina. Saya dulu deh. Oh ya, Ya, silakan. saya dapat rema di ratapan 1 ya. Ah, betapa terpencilnya kota ini. Kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota dan sekarang menjadi jajahan. Jadi saya melihat begini ya, di dunia ini ternyata memang tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal ya. Jadi di sini kan kita lihat bahwa Yerusalem ini dulu negeri yang berjaya ya, tapi dia kemudian menjadi apa? Rapuh ya. Dia menjadi jajahan. Dari ayat 1 pembukanya aja sudah kita baca bagaimana pengantar kata-kata keruntuhan dan kesunyian di Yerusalem. Nah, di sini saya melihat bahwa kekayaan ataupun kejayaan seseorang itu tidak ada yang kekal ya. Ada saatnya semua itu akan berputar ya, seperti halnya bumi, dia bulat, kadang di atas, kadang di bawah. Demikian juga yang kita baca, kekayaan tidak ada yang kekal. Ada saatnya semua itu hancur ya, ada saatnya semua hancur, yang kemudian tersisa hanyalah kepedihan yang mendalam kalau dibaca ratapan ini. Apa sih yang kekal? Hanya Tuhanlah yang kekal gitu ya. Nah, jadi di sini saya belajar bahwa eh, kita itu tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan harta kita, tidak mengandalkan posisi kita, tidak mengandalkan kekuasaan kita, gitu ya, tidak mengandalkan bahwa kita ini orang yang dihormati ya. Karena pada suatu hari ya, suatu saat kita tidak tahu kapan itu tuh bisa berubah terbalik. Karena tidak seperti tadi, tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Nah, oleh karena itu memang benar bahwa karena Tuhan itu adalah kekal, kita tetap yang kita andalkan itu hanyalah Tuhan, dan itu tadi kita berani membuka diri untuk dikoreksi ya, karena kadang ketika kita mengalami satu masa yang disebut masa kejayaan, disitulah tanpa kita sadari kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, disitulah muncul bibit-bibit kesombongan ya. Nah, muncul bibit kesombongan itu kan biasanya ketika seseorang itu berada di dalam satu posisi puncak seperti itu. Ini kita harus hati-hati ya. Nah, justru ketika kita berada di posisi puncak sebenarnya harus lebih-lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Karena sebenarnya disitulah akar-akar kehancuran itu akan mengikuti kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, dan kalau kita tidak mau dengan rendah hati membuka diri dikoreksi oleh Tuhan, termasuk juga oleh orang di sekeliling kita, karena kita tidak mau akhir daripada hidup kita ini merasakan kepedihan dan kesedihan yang mendalam seperti di ratapan 1 ini. Itu aja, Bu Ida. Thank you. Terima kasih Kak Juli.
Ya betul ya Kak, kita di dunia ini kita bekerja, kita melakukan banyak hal itu hanya untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya aja. Tapi yang kekal itu ya itu seperti yang setiap malam kita gabung bersama di Zoom itu kita cari sesuatu yang kekal. Jadi yang hari-hari yang kita sibuk dengan yang lain-lain itu cuma untuk melanjutkan kehidupan kita selagi kita di dunia. Tapi yang kekal ya ini yang sementara kita meluangkan waktu kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kak Juli. Bahkan ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau sharing lagi. Ya, Kak Ida, mungkin Oke, saya silakan. iya dari pembacaan ratapan 1 sampai pasal 1 sampai 5 itu kan ini pelajaran sih penting bagi kita bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita hanya jangan seperti bangsa Israel yang selalu sedih, menangis, dan terus berkabung, menyesal, tapi kita juga harus belajar untuk memohon kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, belajar untuk uh, membuat dan menyenangkan hati Tuhan. Karena dari awal kita baca juga saya benar-benar merasakan ya kepedihan bangsa Israel waktu itu mereka yang seperti tadi Bu Juli bilang, tadinya mereka ya sangat merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kekayaan harta benda mereka kan sangat banyak ya, tapi dengan adanya rasa kesombongan mungkin ya, jadi mereka akhirnya dijajah oleh Babel ya, jatuh di tangan Babel seperti itu. Jadi ya itu saja kaidah bahwa kita harus benar-benar eh, kadang-kadang kita lupa dengan apa kebaikan Tuhan, kita lupa dengan apa yang Tuhan buat di kehidupan kita sehingga kita melupakannya. Tapi dengan eh, saling mengingatkan di pembacaan firman, eh, terus doa bersama itu juga mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati dan belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di setiap waktu gitu. Karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih Kak Milsi ya. Uh, kita harus tetap belajar rendah hati. Setingginya apapun jabatan kita atau sebanyak apapun harta kita itu nggak ada artinya. Jadi kita terus belajar untuk terus rendah hati dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Silahkan ibu-ibu yang lain, Bu Dede, Bu Depe, Bu Lampita, Bu Harmoni, Bu Lingling, Bu Oh, Dewi. maaf Saya Kak. coba ya Bu Ida. Ya, silahkan. Ida. Di sini eh, ngeri ya kalau kita baca tentang kitab ratapan ini ya. Saya mau coba ambil dari ratapan 2. Ratapan 2 ayat 17 di situ menyebutkan Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, ia melaksanakan yang difirmankannya. Ada kata Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, ia melaksanakan yang difirmankannya. Berarti sebenarnya semua yang terjadi atas bangsa Israel ini sudah ada dalam rancangan Tuhan. Terus dikatakan juga di ayat yang ke-19, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Saya tadi merenungkan ya, kan kita suka tahu ya, kalau misalnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan dan apa masa depan yang penuh harapan. Tapi ternyata di sini Tuhan merancangkan, Tuhan telah menjalankan apa yang Dia rancangkan. Jadi mungkin istilahnya eh,
bukan secara letterlock kita bisa lihat bahwa Israel itu diciptakan, kemudian akhirnya dibentuk menjadi umat pilihan, kemudian nanti setelah itu dimusnahkan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Kenapa ini ada yang jahat? Karena segala sesuatu ada yang namanya reward and punishment. Bagi Allah, Allah itu adalah Allah yang maha adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Di samping Tuhan maha adil, Tuhan itu juga maha kuasa. Di samping Tuhan maha kuasa, Tuhan itu juga penuh kasih. Sebenarnya tarik ulur terhadap bangsa Israel itu sudah sedemikian jauhnya Tuhan memberikan rasa kasih sayangnya gitu. Tapi ternyata di balik kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tetap bangsa Israel itu mengalami yang namanya tegar tengkuk gitu ya. Suka dibayangin kalau namanya tegar tengkuk itu kan di sini kan dia akan sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak pernah mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, hukuman telah tersedia. Ingat ya, kata-kata yang pernah diucapkan Tuhan ke Kain gitu kan. Pada saat Kain berbuat dosa, Tuhan ngomong, Kain, apakah yang kamu perbuat? Iblis menunggu di depan pintu. Kain menolak gitu apa yang diucapkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya membayangkan peristiwa yang terjadi di ratapan ini, memang sebagian besar ini ditulis oleh Nabi Yeremia kan. Jadi dikatakan bahwa eh, Tuhan tuh nggak kurang sayang gitu ke Israel, tapi kenapa terjadi sesuatu seperti itu? Dan Tuhan memberikan jalan keluar, solusinya tetap ada. Kalau kamu mau terjadi pemulihan, sok bangun. Mengerang itu seperti seorang ibu yang hendak melahirkan, dia akan mengerang karena kesakitan bersalin itu terjadi gitu. Tapi setelah mengerang itu kan ada sukacita yang besar. Jadi di sini dalam kondisi yang Tuhan sepertinya meninggalkan pun Tuhan memberikan satu solusi. Kalau kamu misalnya bangun, mengerangnya kapan? Pada permulaan giliran jaga malam itu sekitar jam 3 pagi, kamu bisa mencurahkan isi hati kamu sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, kemudian kamu akan melakukan Tuhan akan melakukan segala sesuatu karena Tuhan itu Maha Kasih. Barulah akhirnya Mute. Termute, Bu. Oke. Di ratapan 322 kalau Tuhan sudah murka, dia nggak akan pernah meluputkan seseorang. Jadi luar biasa kasih Tuhan. Yang saya lihat luar biasa kasih Tuhan, luar biasa panjang sabarnya Tuhan. Sampai di ratapan 3 ayat 21 sampai 22 ada harapan gitu ya. Disebutkan di situ, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, ketika terjadi sesuatu yang istilahnya luar biasa kedahsyatan Tuhan. Kalau murka Tuhan sudah teracung, Tuhan akan menghancurkan semuanya gitu. Tapi di saat itu Tuhan memberikan satu solusi, kamu bangun, kamu berdoa, kamu mengerang, kamu mencurahkan segala isi hati kamu. Karena sebenarnya murkaku tuh nggak akan pernah luput kecuali kamu sendiri yang berdoa, minta ampun sama Tuhan. Dan di situ akhirnya ada muncul satu harapan. Aku berharap. Harapannya apa? Tidak akan pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya hanya kadang membayangkan begini ya. Kalau kita menjadi orang yang dablek gitu kan. Kalau kita menjadi orang yang tidak mengerti siapa Tuhan kita akan ada di kondisi murka Tuhan gitu. Tapi ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, kemudian siapa Tuhan kita yang kita sembah, yang tak berkesudahan kasih setianya dan selalu baru tiap pagi. Artinya dia menginginkan supaya kita semua memiliki satu keyakinan yang kuat karena Tuhan memerintahkan untuk kita bangun, untuk kita menjadi pendoa bagi orang-orang yang ada di belakang kita. Di sini disebutkan bagi anak-anak yang sudah pingsan. Kenapa disebutkan pingsan, bukan mati? Pingsan itu artinya dia tidak sadar akan dirinya sendiri. Kalau dia tidak sadar akan dirinya sendiri, berarti harus ada orang yang membangunkan dia. Harus ada orang yang em, apa sih namanya? Mempertobatkan lah dengan kata lain, mempertobatkan dia. Karena ketika dia pingsan dan sadar, maka dia akan berharap bahwa kasih setia Tuhan itu panjang. Jadi saya bilang ini ini mungkin peristiwanya pernah terjadi atau misalnya ini peristiwanya itu terjadi pada saat itu di Israel. Tapi bersyukur Tuhan memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga kita tidak dikondisikan di seperti itu. Kalaupun mungkin kita mendengar ada masa kesusahan, tapi pada masa kesusahan itu kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu aja yang saya bisa bagiin Kak Ida. Makasih. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Ya, intinya kesadaran diri itu penting ya. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu selalu ada, kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Jadi ketika hukuman itu datang, Tuhan tetap menyediakan pengharapan. Yang penting kita kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bu Dede, Tuhan memberkati. Selanjutnya silahkan Kak Herlin. Kasih Kak. Maaf ya, Kak, mau bertanya. Saya nggak begitu paham sama istilah-istilah di Alkitab ini. Mungkin dibantu sama kakak-kakak dan ibu-ibu yang di sini. Kan di sini ada istilah Putri Sion sama Putri Edom. Ini bukan mengarah pada manusia personal ya. Ini mengarah ke siapa ya? Kalau boleh tahu Kak, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Terima kasih. Ya, silahkan yang bisa menjawab. Dede. Silakan. Aku langsung add yang sekiranya bisa membantu menjawab. Iya, ini sama siapa nih? Bu Kristi dulu deh, silakan Bu Kristi. Masih ke mute. Pasti ada kondangan di tempatnya. Tetangganya baru pasang apa musik dangdut. Sorry. Oh, iya. Kalau Putri Edom itu kan sebenarnya menunjuk pada putri dari kerajaan Edom yang disebutkan dalam Alkitab. Gitu. Jadi Edom itu adalah wilayah yang terletak di tenggara Israel. Jadi kalau saya bisa lihat, Edom itu adalah Esau gitu kan. Nah kita kita tahu kan siapa Esau? Esau itu adalah kakak Yakub, ya kan? Nah Yakub ini adalah orang yang diberkati oleh Ishak, sedangkan Esau adalah orang yang tidak mendapatkan berkat dari Ishak. Jadi Edom adalah nama lain dari Esau. Kalau putri Edom berarti artinya keturunan dari Esau. Nah, keturunan Esau ini berarti tidak diperkenan oleh Tuhan. Sedangkan Sion atau putri Sion, Sion itu adalah salah satu kota yang sudah dimenangkan eh, pada saat Daud memerintah menjadi raja. Dan Sion itu adalah nama lain dari Yerusalem baru. Jadi kalau misalnya kita lihat putri-putri Sion itu adalah sebenarnya putri-putri Yerusalem, putri-putri Israel. Artinya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Itu sih yang saya bisa bagiin. Semoga membantu. Siap, makasih Kak. Mungkin ada yang bisa nambahin. Kalau tidak ada, mungkin ada ibu-ibu yang mau membagikan rema. Bu Lampita, Bu Harmoni, Bu Dewi. Saya Ibu Ida boleh ya Bu ya. Saya sebenarnya bukannya mau, cuma dari tadi saya berkesan banget dengan Ibu Kristi, kemudian Ibu Dede, Ibu Yoli dan yang lain sebagainya. Selalu tapi intinya selalu tertuju ke ini deh. Ke Ratapan 3 ayat 22 dan 22 dan 23. Dan itu kan dibilang di sini tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi saya jadi ingat Bu Ida, kalau setiap pagi saya itu kan suka ke kakak-kakak saya Pak kirim WA kan, selalu saya bilang, wah, selalu bilang, ehm, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap hari ini Tuhan kasihnya baru diperbarui terus baru setiap pagi. Dan memang nyata lah ya, ternyata ditulis juga di ratapan ini ya Bu ya, ratapan 3 ini. Memang gimana di sini kan di dalam apa penderitaan mereka ini Tuhan memberi penghiburan ya dan menjanjikan ya bahwa kasih Tuhan itu tidak tidak berkesudahan.
Artinya tidak terbatas kasihnya. Walaupun mereka sudah melakukan hal yang tidak baik ya, tidak mendengar suara Tuhan, orang Israel, tapi Tuhan tetap dengan janjinya. Walaupun mereka dihukum, Tuhan tetap dengan janjinya. Bahkan dikatakan bahwa selalu baru setiap pagi, gitu yang saya tangkap dari tadi. Ya, ya untuk kita sekarang juga, bahwa kita yakin dan percaya di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menunjukkan kasih setianya akan janji-janjinya. Jadi kita, apa yang kita takutin lagi gitu hidup ini kan? Walaupun kita melewati gelombang, kita hidup di padang gurun, di tempat yang gelap sekalipun kita berjalan, kita percaya dengan janji Tuhan itu bahwa Dia kasihnya tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Demikian Ibu Ida. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bulan Pita. Kasih setia Tuhan memang selalu baru setiap hari. Bahkan setiap saat, setiap detik. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara kita malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta Bulan kita sebagai sharing terakhir menutup kita dalam doa. Ya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat luar biasa malam hari ini Tuhan. Kami membaca ratapan dari 1 sampai dengan 5 Tuhan. Ibu-ibu yang bersatu di dalam hati kami, bersatu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Pada malam hari ini Engkau mengingatkan Tuhan bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan. Bahkan kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Tuhan, terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Karenanya Tuhan, setiap kami membaca firman setiap malam Tuhan, ada rasa kebahagiaan baru setiap kami selesai membaca firman-Mu Tuhan. Kami merasakan ada janji-Mu Tuhan yang terus Kau genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami berdoa bagi ibu-ibu yang pada malam ini yang saya tidak bisa menyebut namanya satu-satu. Mengucap syukur kami kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-Mu menuntun kami dari awal pertengahan sampai akhir pembacaan Alkitab dengan rema dan adanya saksi, adanya sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami tak akan pernah habis-habisnya Tuhan. Karena Engkau sangat baik, luar biasa baiknya Engkau terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan pada malam ini Tuhan, hidup kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami dalam tidur kami. Demikian juga keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Kami percaya Tuhan, besok pagi Engkau bangunkan kami Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bahkan kami merasakan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas berkat-Mu yang indah pada malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.